Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-103, 104, 105 dan 106 dari suratul Kahfi, yaitu 4 ayat yang berada di penghujung suratul Kahfi, yang nanti ada 4 ayat lagi, yaitu 4 ayat dan 4 ayat, yang mana 8 ayat ini adalah sebagai penutup dari suratul Kahfi. Nah, 4 ayat yang kita pelajari saat ini adalah tentang orang yang paling merugi. Kemudian nanti 4 ayat berikutnya adalah orang yang paling beruntung. Siapa orang yang paling merugi? Adalah orang yang beramal ketika di dunia, tetapi nanti ketika di hari akhirat amalnya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya itu tidak dihitung, tak ada nilai sama sekali, maka tak ada balasannya. Maka nanti orang yang beramal sia-sia ketika di dunia, di hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang beruntung, yang paling beruntung adalah orang yang beramal ketika di dunia, mungkin amalnya tak begitu banyak, sedikit saja amalnya, tetapi Allah melipat gandakan balasannya di hari akhirat, disebabkan karena keikhlasannya dalam beramal, kesungguhannya dalam beramal, karena keimanan dan keyakinannya yang luar biasa dalam beramal, maka amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah sehingga balasannya adalah surga, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi dua pembahasan di penghujung suratul Kahfi, 4 ayat dan 4 ayat, 4 ayat tentang orang yang paling merugi, yaitu calon penghuni neraka, dan 4 ayat orang yang paling beruntung, yaitu calon penghuni surga. Nah, berarti apabila berkaitan dengan penghuni neraka, bermakna ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan peringatan. Maka mudah-mudahan kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian, apalagi kerugian yang sangat membuat kita sengsara, karena bukan hanya kesengsaraan yang sementara, tetapi kesengsaraan yang selama-lamanya. Karena apabila sampai ke hari akhirat, maka akhirat adalah hari yang tidak ada penghujungnya, tak ada kesudahannya, tak ada akhirnya. Kalau sengsara, maka sengsaralah
di dalam neraka itu selama-lamanya, kecuali kalau Allah memberikan belas kasihan. Nah, kemudian apabila bersenang di dalam surga, maka akan bersenanglah selama-lamanya. Maka tidak mungkin dibandingkan akhirat itu dengan dunia. Meskipun kita menyebut dunia akhirat, tetapi bukanlah akhirat itu bandingan dari dunia, karena tidak sebanding. Dunia itu sifatnya sementara, sebentar sekali, dan tidak sejati. Sementara akhirat itu adalah bersifat selama-lamanya dan adalah sejati. Maka kita hendaknya ketika membahaskan tentang akhirat, maka membuat kita menjadi berhati-hati supaya kita bijaksana dalam berbuat atau beramal. Karena ketika kita di dunia ini kita beramal, kita mendapatkan balasan, ya di dunia ini juga kita dapat, tetapi yang menjadi tujuan kita adalah balasan di hari akhirat. Disebutkan bahwasanya orang yang paling merugi itu adalah orang yang beramal ketika di dunia bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi beramal ketika di dunia ini untuk dunia ini. Nah, jadi tak terfikir olehnya amal itu adalah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Dan hidup ini bukan berakhir dengan kehidupan di dunia ini, yaitu sampai kematian tiba, enggak. Sesungguhnya kehidupan ini akan berlanjut terus. Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari kehidupan dunia, kemudian untuk berikutnya kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Maka pandangan kita bukan terpaku hanya ke dunia ini saja, enggak, tetapi pandangan kita itu terus jauh ke depan, yaitu ke hari akhirat yang kekal. Inilah dia 4 ayat, yaitu ayat peringatan untuk kita menjadi berhati-hati dan berwaspada ketika beramal di dunia ini. Sebelum kita ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan baca dahulu ayat, kemudian kita terjemahkan secara harfiah kata per kata. Setelah itu kita sampaikan sekali lagi kesimpulan atau tafsir ringkas. Setelah itu barulah penjelasan yang lebih panjang dari ayat, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, dan mudah-mudahan bisa menjadi bimbingan atau petunjuk ketika kita menjalani hidup menjelang kematian tiba. Karena setiap saat yang kita lalui hendaknya ada amal yang kita kerjakan, dan amal itu adalah amal yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia. Hal, apakah, nunabbi'ukum, kami akan beritahukan kepadamu wahai manusia, bil akhsarina, tentang orang yang paling merugi, a'mala, dalam perbuatan mereka. Siapa yang paling merugi dalam berbuat, dalam beramal? Alladzina, yaitu orang-orang yang dhalla, sia-sia,
sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum, sedangkan mereka, yahsabuna, mengira atau menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna, berbuat baik, sun'a, perbuatan, berbuat sebaik-baik perbuatan. Padahal sebenarnya yang mereka buat itu adalah bukan perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang sia-sia. Ulaika, mereka itu, kita sambung dahulu, nanti baru kita baca lagi. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir atau kufur, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqa'ih, dan juga kufur terhadap pertemuan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak percaya kepada hari akhirat, karena hari akhirat itu adalah hari pertemuan dengan Allah. Fahabitat, maka terhapuslah, a'maluhum, perbuatan mereka atau amal mereka, fala nuqimu, maka tidaklah kami mengadakan penilaian, lahum, bagi mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wazna, yaitu amalan atau suatu perbuatan sedikit pun, bisa kita tambah kalau mau menyusunnya. Dan maka tidaklah kami mengadakan penilaian suatu amalan sedikit pun bagi mereka pada hari kiamat. Jadi tak ada nilai amal mereka itu. Dzalika, itu perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sia-sia, karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan juga kafir terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum, balasan mereka, jahannam, neraka jahannam, bima kafaru, disebabkan karena mereka kafir, wattakhadhu, dan disebabkan mereka mengambil, ayati, ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, sebagai bahan olok-olokan. Kita baca dari awal ayat, 4 ayat langsung. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira sesungguhnya mereka berbuat baik, berbuat atau melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan juga kufur terhadap pertemuan dengannya, dengan Allah. Maka terhapuslah amal perbuatan mereka, maka tidaklah kami mengadakan penilaian amal sedikit pun bagi mereka pada hari kiamat. Itulah balasan mereka, yaitu neraka jahanam, disebabkan karena mereka kafir dan disebabkan karena mereka mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang orang-orang yang paling merugi, yaitu mereka yang kafir atau kufur kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, yaitu hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga adalah karena tidak menghargai atau tidak menghormati ayat-ayat Allah, kemudian juga tidak menghargai dan menghormati Rasul-Rasul Allah. Jadi siapa mereka yang paling merugi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat,
tidak pula menghormati, tidak pula memuliakan ayat-ayat Allah dan juga Rasul-Rasul Allah. Jadi ayat ini adalah 4 ayat yang kita pelajari ini adalah ayat tentang peringatan. Jadi kita diingatkan jangan sampai kita tergelincir, apalagi jatuh, karena banyak juga yang sebenarnya pada awal kehidupannya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi karena kehidupan dunia maka ada yang murtad dari agama Islam yang mulia. Mereka menjadi kafir kepada Allah, tak percaya kepada Allah, tidak lagi mentauhidkan Allah. Mereka keluar dari agama Islam, kemudian mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihi salam, menyekutukan Allah dengan Uzair, menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka anggap sebagai benda keramat atau yang punya kekuatan dan lain sebagainya. Mereka yang menyekutukan Allah itu, andaikan mereka berbuat baik juga, maka perbuatan baik mereka itu sia-sia. Umpamanya ada orang yang memberikan bantuan, jadi sepanjang hayatnya itu dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Umpamanya dia pergi ke Afrika sana, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di Afrika sana, membantu orang-orang yang busung lapar. Kemudian juga umpamanya membedah sumbing, ya, bibir yang sumbing itu mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan waktu mungkin berpuluh tahun lamanya melakukan kerja-kerja sosial. Tetapi yang terlibat dalam kerja sosial itu, yaitu para relawan itu atau relawati itu, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Maka amal yang mereka kerjakan itu adalah amal yang sia-sia, karena syarat diterimanya amal itu adalah beriman kepada Allah. Jadi apabila kita dengar ada relawan atau relawati mulai dari masa mudanya, umpamanya seorang dokter umpamanya pergi ke pedalaman sana, berkhidmat, berbakti untuk masyarakat yang terlantar di dalam sana, dan tidak ada mengharapkan upah atau gaji dari siapa-siapa, bahkan mau bersusah payah bersama orang-orang yang ada di pedalaman sana, tapi sayangnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Allah tidak nilai perbuatannya itu sedikit pun. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah iman. Maka pastikan apapun yang kita buat adalah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah amal kita itu diterima oleh Allah. Maka syarat diterima amal adalah iman. Bahkan nilai amal itu adalah bergantung kepada iman. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin tinggilah, semakin besarlah nilai amal itu. Sama sekarang nih, kita ini sama-sama beramal. Amal kita sama, yaitu duduk di sini menuntut ilmu 1 jam umpamanya. Sama-sama datang, sama-sama pergi, duduk di tempat yang sama, tapi belum tentu lagi nilai amal kita itu sama. Amal yang dilakukan sama, tapi nilainya bisa jadi berbeda, yaitu perbedaannya bergantung kepada iman yang ada dalam hati. Ada yang mengikuti pengajian ini dengan keimanan yang kuat kepada Allah, kemudian dia merasa senang di dalam beramal, dalam menuntut ilmu ini, mulai dari
tadi dimulai pengajian sampai berakhir hatinya senang, suka, khusyuk, sungguh-sungguh, kemudian membuat dirinya, kalau peringatan, membuat dirinya ada merasa takut, karena takut apabila beramal, amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini tak sama dengan orang yang menghadiri majelis ilmu itu biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa maka dapat balasan biasa-biasa. Tapi yang beramal dengan keimanan yang kuat, maka dia bersungguh-sungguh, khusyuk, senang, sehingga menikmati amal yang dilakukan, tidak sedikit pun merasa terbeban, maka mendapatkan nilai yang lebih banyak. Ada juga yang beramal dengan amal yang baik, umpamanya hadir majelis ilmu, baca Al-Quran, bangun masjid, tetapi rupanya amal yang dilakukan bukan karena keimanan kepada Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kemaslahatan duniawi. Nah, maka orang yang seperti ini dapat apa yang dia inginkan di dunia ini, yaitu dia akan disebut oleh orang banyak sebagai pemurah, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang taat, orang yang wara' dan lain sebagainya. Dapat apa yang dia inginkan, tapi dia tak dapat apa yang akan diterima nanti di hari akhirat berupa balasan. Jadi tidak akan mendapat balasan nanti di hari akhirat, karena hari akhirat adalah hari menerima balasan. Maka ayat yang kita pelajari ini menjadi ayat peringatan bagi kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat 103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Apabila kita menjumpai kata qul di pangkal ayat, sama dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maknanya adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan perkataan yang berikutnya. Umpamanya qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, apa perkataan berikutnya? Huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Itu yang mesti dikatakan oleh Rasulullah, itu diperintahkan Rasul untuk mengatakannya. Nah, yang dalam ayat ini yang diperintahkan Rasul untuk mengatakannya apa? Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah akan kami beritahukan kepadamu wahai manusia? Kami di sini adalah karena yang membacakan ayat adalah Rasulullah, dan ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul yang menyampaikannya kepada manusia. Apakah kami akan memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Katakanlah bermakna yang datang setelah katakanlah itu adalah yang penting untuk diperhatikan, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikannya kepada kita. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebenarnya yang akan disampaikan itu adalah tentang siapa orang yang paling merugi dalam beramal. Tetapi sebelum menyampaikan tentang siapa orang yang paling merugi dalam beramal, terlebih dahulu penyampaian itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Allah yang bertanya, kemudian nanti Allah juga yang menjawab. Nah, jadi dibuat dalam bentuk tanya jawab. Salah satu bentuk penyampaian yang bisa memberikan kesan, yang bisa memberikan sentuhan ke dalam hati kita adalah penyampaian dengan bentuk tanya jawab. Dan biasanya kalau bentuk tanya jawab itu lebih mudah untuk difahami. Kemudian
kita lebih tertumpu kepada jawaban, yang jawaban itulah ilmu yang ingin diberitahukan kepada kita. Apakah kami akan memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya? Nunabbi'ukum, memberitahukan. Kata nunabbi'ukum dari kata naba'a. Naba'a itu beda dengan mengkhabarkan. Sebenarnya nukhbirukum, memberitahukan juga, tapi beda. Nunabbi'ukum yaitu memberitahukan pemberitahuan yang sangat penting, karena naba itu adalah berita yang sangat penting. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba itu sama dengan khabar. Bedanya kalau khabar itu kabar biasa, tapi kalau naba itu kabar yang luar biasa, kabar besar. Nah, kabar besar. Umpamanya kalau kabar biasa saja, umpamanya ada kebakaran umpamanya, tapi kebakaran itu hanya membakar rumah yang kecil saja umpamanya, itu biasa. Tapi ada kebakaran, tapi kebakaran itu menghanguskan satu kampung besar umpamanya, itu berita besar itu, dan memakan korban yang banyak, itu naba. Ada gempa bumi biasa, yaitu gempa tapi tak ada rumah yang roboh, tak ada manusia yang meninggal. Tapi kalau gempa itu satu bumi ini gempa, goncang, kemudian gunung-gunung pun tercabut, kemudian air laut naik ke darat, itu gempa apa itu namanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian perut bumi itu berhamburan keluar. Bumi itu mengeluarkan isi perutnya keluar. Nah, kalau itu yang diberitakan kepada kita, itu namanya berita besar. Nah, itu disebut naba. Jadi kata naba ini dipakaikan kepada berita yang besar. Nah, berita besar yang akan disampaikan dalam 4 ayat ini adalah tentang orang yang beramal di dunia ini, tapi nanti di hari akhirat amalnya itu tak dihitung, sia-sia. Maka dia menjadi naba, yaitu berita besar. Kalau di dunia ini kita bekerja kemudian tak diberi upah, itu masih belum berita besar. Tapi jadi berita besar kalau sudah banyak beramal di dunia, tapi nanti tidak sedikit pun dihitung di hari akhirat. Maka ada disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan bahwasanya ada seseorang yang membawa amalnya itu banyak sekali, bahkan sebesar gunung besarnya amalnya itu. Jadi sudah ditumpuk-tumpuk-tumpuk, banyak sekali amalnya itu. Solatnya bukan hanya solat fardu, solat sunatnya pun banyak. Kemudian juga puasanya bukan hanya puasa Ramadan, juga puasa sunat, Senin Kamis. Bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh dia berpuasa. Kemudian dalam menginfakkan harta bukan hanya zakat, tetapi sedekah-sedekah juga banyak diberikan. Kemudian pergi haji bukan hanya yang sekali itu saja, tapi juga dengan umroh-umrohnya berulang kali. Kemudian membangun masjid, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Banyak sekali amal, seperti gunung banyaknya. Itu diibaratkan dengan kata gunung. Tapi rupanya ketika dibawa menghadap Allah Ta'ala di hari bertimbang, amal itu ditimbang, satu pun tak dinilai dari amalnya. Padahal amalnya itu banyak sekali, satu pun tak dihitung. Apa sebab? Sebab syarat diterima amal itu tak terpenuhi, yaitu dia beramal bukan karena keimanan kepada Allah, maka menjadi sia-sia. Nah, itu berita besar.
Jadi perkataan berita besar itu, di mana dia berita itu menjadi besar? Karena berkaitan dengan balasan nanti yang sangat diharapkan di hari pembalasan, tetapi tidak mendapatkannya. Disebabkan karena nanti disebutkan dua sebabnya, tambah dua lagi, jadi 4. Yang dua itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Dan yang dua lagi yaitu mengolok-olok ayat-ayat Allah dan mengolok-olok utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. 4. Baik. Berikutnya, bil akhsarina a'mala. Kata al-akhsar itu beda dengan kata khasir. Khasirin, minal khasirin itu adalah orang-orang yang rugi. Tapi bil akhsarin, orang-orang yang paling merugi. Jadi mana yang lebih buruk, merugi atau paling merugi? Ada kata palingnya, itu lebih buruk. Jadi siapa yang paling merugi? Diterangkan Allah buat dalam bentuk pertanyaan. Apakah kami akan beritahukan kepadamu orang-orang yang paling merugi dalam beramal? Oh, berarti ini kaitannya adalah merugi, kaitannya dengan beramal. Kalau berkaitan dengan beramal, bermana kaitan dengan nilai kehidupan. Karena nilai kehidupan kita itu adalah pada amal kita. Siapa orang yang tinggi nilai kehidupannya? Yang banyak amalnya. Tetapi merugi dalam beramal, bagaimana bisa jadi merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka itu mengira sesungguhnya mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Berarti yang mereka lakukan itu bukan yang buruk, yang tercela, enggak. Yang mereka lakukan itu adalah perbuatan baik. Umpamanya perbuatan baik itu adalah mendirikan rumah ibadat, umpamanya menyantuni anak yatim, orang terlantar, fakir miskin, umpamanya apabila ada bencana gempa turun sebagai relawan. Kemudian memasak di dapur-dapur umum, umpamanya apabila ada yang meninggal dunia maka dia selenggarakan. Seperti dahulu berlaku di Aceh itu. Apa yang berlaku di Aceh? Tsunami, ribuan orang meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Maka relawan pun turun ke sana. Tetapi relawan itu tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman pada hari akhirat. Maka ramai ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud itu adalah para pendeta atau ahli ibadat, tetapi bukan beragama Islam. Karena mereka di luar agama Islam, umpamanya mereka beriman juga kepada Allah, tapi dalam waktu yang bersama beriman juga kepada selain Allah. Mereka mengatakan Allah itu Tuhan Bapa yang di surga, kemudian ada pula Tuhan Anak yang diturunkan ke dunia, ke bumi ini. Itu kepercayaan dalam agama Nasrani. Nah, mereka ini tidak disebut beriman kepada Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Jadi mereka itu adalah orang beriman atau orang kafir? Orang kafir. Al-Quran menyebutkannya. Tapi mereka itu banyak berbuat baik. Yang kita sebutkan tadi, kerja-kerja sosial. Apakah kerja-kerja baik mereka itu dihitung oleh Allah, dinilai oleh Allah, akan diberi balasan nanti di hari pembalasan? Tidak. Itulah orang yang paling merugi. Dan ini bukan hanya dipakaikan kepada orang-orang di luar Islam, tetapi juga dipakaikan kepada umat Islam yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Beramal juga, tetapi karena ria. Ria itu adalah syirik yang kecil. Syirik kecil karena
beramal bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung, ingin mendapatkan imbalan dunia, ingin menyampaikan keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang yang sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat baik, padahal sebenarnya tidak. Nah, bermakna mereka yang menyangka berbuat baik padahal tidak, bermakna mereka ini tertipu. Boleh jadi mereka berbangga dengan amal mereka. Sudah banyak yang kami buat selama ini. Ini. Tahun ini kami buat ini. Tahun lalu kami buat ini. Nah, berbangga dengan amal yang dilakukan, tetapi sebenarnya Allah tidak menghitungnya sebagai amal yang akan diberi balasan. Sementara kita hidup di dunia ini kan untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Dunia ini mau kita tinggalkan. Kita beramal di dunia untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Tapi sayangnya ada yang tertipu. Dalam ayat yang lain itu disebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka itu kasarabin, seperti fata morgana, biqi'atin, yaitu di padang pasir yang luas. Fata morgana itu apa? Fata morgana itu pandangan mata yang sebenarnya tidak yang sebenarnya. Memandang dari kejauhan seperti ada genangan air. Biasanya kalau panas terik betul, kita pun begitu juga. Kalau kita memilih jalan tol umpamanya di tengah terik matahari, dari kejauhan nampak seperti ada genangan air di jalan tol ini. Tapi setelah kita dekati tak ada. Itu adalah fata morgana. Jadi ada yang menyangka bahwasanya nanti ketika di hari akhirat dia membawa amal yang banyak dan dia akan mendapatkan balasan dari amal tersebut. Seperti di dalam ayat yang kita baca tadi itu adalah seperti orang yang melihat dari kejauhan ada genangan air, sementara dia haus. Maka ketika dia dekati, rupanya tak ada genangan air. Orang yang haus, apabila dia melihat genangan air, maka dia berharap sekali genangan air itu nanti bisa diminum dan hilanglah hausnya. Tapi rupanya tidak. Nah, maka tertipu, terpedaya. Orang-orang kafir yang beramal atau berbuat kebajikan tetapi tidak karena keimanan kepada Allah, maka perumpamaannya sama seperti orang yang memandang dari kejauhan ada genangan air, tetapi setelah didekati tidak mendapatkan apa-apa. Hilang hausnya? Tidak, malah bertambah hausnya. Karena sudah ada keinginan mau minum, rupanya tak ada air yang akan diminum. Nah, apa sebabnya orang yang beramal tetapi amalnya itu tak diterima? Dua sebabnya di ayat yang ke-105. Ulaika, mereka itu adalah alladzina kafaru bi ayati rabbihim, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Apa makna kufur? Nah, belajar tafsir ini mesti dibahas satu-satu kata itu. Yaitu kufur itu maknanya menutupi. Menutupi. Kufur terhadap ayat-ayat Allah maknanya menutupi ayat-ayat Allah. Menutupi tak sama dengan menghilangkan. Kalau menghilangkan bermakna dari tidak ada menjadi, dari ada menjadi tidak ada. Itu namanya menghilangkan. Tapi kalau menutupi, ayat Allah itu masih ada, tetapi ditutupi dengan kehendak hawa nafsu sendiri. Itu namanya menutupi. Jadi yang digunakan untuk penutupnya itu adalah yang ditetapkan oleh hawa nafsu. Maka menutupi ayat-ayat Tuhan mereka. Umpamanya ini yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum itu berkaitan dengan halal dan haram. Ada ayat-ayat Allah, ini halal, ini halal, ini halal. Tapi ada pula yang mengkufuri ayat-ayat Allah, yang halal di dalam firman Allah itu diharamkan.
dan yang haram pula dihalalkan. Nah, umpamanya babi halal atau haram? Haram, dihalalkan. Vaksin terbuat dari babi umpamanya, ya haram, tapi dia ambil. Nah, yang halal diharamkan, yang haram pula dihalalkan. Itu namanya menutupi ayat-ayat Allah dengan kehendak hawa nafsu. Tapi pada hari ini pandai manusia, yaitu beralasan, "Enggak, kami tidak halalkan yang haram. Haram tetap haram, tetapi ini darurat." Manusia pandai sekarang ini beralasan, yaitu alasannya darurat. Kalau darurat, tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang tak boleh. Nah, yang tak boleh itu menjadi boleh kalau darurat. Tapi apa betul sudah sampai ke tahap darurat? Nah, itu pembahasannya bukan di kajian tafsir ini. Itu pembahasannya di kajian fikih. Nah, yang kita ingin sampaikan itu adalah apa makna mengkufuri ayat-ayat Allah, menutupi ayat-ayat Allah. Dengan apa menutupinya? Dengan hawa nafsu. Yang Allah halalkan diharamkannya, yang Allah haramkan dihalalkannya. Umpamanya apa yang Allah halalkan? Jual beli dengan jujur, dengan cukup timbangan. Wah, enggak, kalau kita jual beli dengan timbangan yang cukup, payah kita beruntung. Nah, maka kita kurangi timbangan biar dapat untung banyak. Nah, yang Allah halalkan dia tak buat, yang Allah haramkan itu pula yang dia kerjakan, yaitu berdagang dengan mengurangi timbangan, dengan menipu, dengan berbohong. Ini buatan mana nih, Bu? Ini buatan luar negeri nih, padahal buatan Bukit Tinggi saja. Karena dia ingin mendapatkan untung banyak, padahal dalam Al-Quran itu dilarang. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi. Jelas sekali ayatnya itu, tetapi mengkufuri ayat-ayat Allah. Apabila dibawa kepada orang yang di luar Islam, mengkufuri ayat-ayat Allah adalah yang paling pokok, itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ajaran Nabi Musa dahulu mentauhidkan Allah. Ajaran Nabi Isa mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Quran Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah kamu yang memerintahkan manusia untuk menuhankan dirimu dan menuhankan ibumu?" Nah, Nabi Isa menjawab, "Tidak ya Allah. Engkau maha tahu, selagi aku hidup tak ada yang kusampaikan kecuali firman-firmanmu yang kusampaikan. Ketika aku meninggal dunia, ketika engkau angkat ke langit, tidak lagi di dunia, maka engkau lebih tahu apa yang mereka kerjakan." Begitu jawaban Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkufuri ayat-ayat Allah maknanya menutupi ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu. Ada keinginan hawa nafsu yang diikuti, akhirnya keinginan Allah tertutupi, ditinggalkan. Waliqa'ih, dan kufur kepada pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah ini maknanya hari akhirat, karena semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Siapa orang yang kufur kepada pertemuan dengan Allah? Yang mereka ketika beramal di dunia untuk dunia mereka. Nah, tak sedikit pun mereka beramal karena ingin mendapatkan balasan di hari akhirat. Nah, orang yang tidak memikirkan, tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan, itu adalah orang yang kafir kepada hari pertemuan dengan Allah.
kita buatlah amal untuk akhirat. Nanti jawabannya begini, akhirat pula lah. Sekarang ini dunia dulu kita. Ini biasanya jawaban seperti ini orang yang kufur terhadap hari akhirat. Bahasa seperti itu sepertinya dia tak percaya kepada hari akhirat, tapi tidak terang-terangan. Akhirat pula lah. Dunia ini dulu kita urus ini. Nanti kalau udah cukup dunia ini barulah kita fikir akhirat. Atau ada lagi bahasa lain ya, berbahasa basi. Selagi umur 50, 60 ini dunia dulu lah. Nanti kalau udah pensiun barulah akhirat. Macam dia hidup sampai ke umur 60 tuh. Ini orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka terhapuslah amal-amal mereka. Amal itu terhapus apabila amal itu tidak disandarkan kepada keimanan. Jadi apabila tidak karena keimanan, maka amal itu dia tak ada nilainya, terhapus. Bisa juga amal itu terhapus apabila seseorang melakukan kemusyrikan, maka semua amal yang telah dia buat selama ini terhapus. Sebelumnya ada pahala dari amal yang dikerjakan karena keimanan, tapi apabila melakukan dosa syirik, melakukan kemusyrikan, maka semua amal yang telah kita dapatkan pahala sebelum itu terhapus. Na'udzubillah, jangan sampai berlaku pada diri kita. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka nanti di hari akhirat kami tidak mengadakan penilaian amal sedikit pun bagi mereka. Jadi meskipun sudah banyak amal di dunia, tetapi tidak akan dinilai sedikit pun. Jadi sia-sia saja. Kalau sia-sia, maka bagaimana nasib orang yang amalnya sia-sia itu nanti di hari akhirat? Sementara hari akhirat itu hari pembalasan, pasti dibalas. Jadi karena amal yang telah dilakukan itu sia-sia, tak diterima, bermakna gagallah dia dalam ujian hidup di dunia. Maka apabila gagal, maka tempatnya adalah dzalika jazaohum, balasan bagi mereka jahannam, neraka jahanam. Kemudian diulang sekali lagi. Sebabnya adalah tadi dua sudah disebutkan, yaitu kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir kepada pertemuan dengan Allah. Diulang sekali lagi, bima kafaru, disebabkan karena kafir, mereka itu kafir. Nah, tapi di sini ini disebut secara umum saja, disebabkan karena mereka kafir. Jadi kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada pertemuan dengan Allah. Sebenarnya ada lagi kafir tak percaya kepada malaikat, kafir karena tidak percaya kepada qada dan qadar. Jadi lebih umum ya. Kalau sebelumnya itu dikhususkan, yaitu kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, sebab mengapa amal itu menjadi sia-sia dan orang yang beramal itu menjadi orang yang paling merugi adalah karena wattakhadhu ayati, mereka mengambil ayat-ayatku, kata Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, olok-olokan, jadi bahan olok-olokan. Seperti apa mereka mengolok ayat-ayat Allah? Mereka mengatakan apabila ini pada hari ini nih, Al-Quran ini sudah turun berapa lama? Sudah 14 abad yang lalu. Mereka mengatakan ini Quran ini sesuainya untuk 14 abad yang lalu. Untuk zaman milenial nih, Al-Quran ini dah tak sesuai ini. Itu namanya menjadikan ayat Allah sebagai olok-olok. Ada pula yang mengatakan ini Al-Quran ini untuk orang Arab aja. Ini tak ada kaitan dengan kita di Nusantara ini, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Apalagi yang lain, banyak sekali perkataan-perkataan yang isinya adalah mengolok-olok. Sampai-sampai ada yang mengatakan Allah, Al-Quran itu isinya cerita-cerita aja itu. Ada lagi yang lebih buruk lagi,
oh Al-Quran itu dongengan orang dahulu. Ada juga yang mengolok-olok Al-Quran dengan merendahkan kedudukan Al-Quran yang sebenarnya adalah sangat tinggi sekali. Wa rusuli, dan mengolok-olok Rasulku. Mengolok-olok Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah adalah yang disebutkan dalam Al-Quran 25, yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mengolok-olok Rasul adalah seperti dahulu kepada Rasulullah. Dikatakan Rasulullah itu sebagai orang gila, dukun, penyair, ahli sihir, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mengolok-olok Rasul. Pada hari ini Rasul sudah tak ada lagi. Rasul yang terakhir, Rasul penutup sekalian Rasul adalah Nabi Muhammad. Tapi pada hari ini ada pewaris para Rasul. Nah, pewaris para Rasul ini pun pada hari ini juga diolok-olok. Nah, dipermain-mainkan. Sebenarnya mereka juga mengolok-olok sama seperti dahulu. Kalau dahulu ketika Rasul-Rasul masih hidup mengolok-olok Rasul, sekarang mengolok-olok para ulama itu adalah mengolok-olok pewaris para Rasul. Karena dalam hadis disebutkan innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Rasul. Nah, yang mengolok-olok ini nanti di hari akhirat, andaikan mereka beramal ketika di dunia ini, banyak jembatan yang mereka buat, jalan tol mereka buat juga. Jalan tol dari mana ke mana? Dari utara hingga selatan umpamanya, 4 jalur umpamanya, dan lain sebagainya. Tapi amal-amal yang banyak manfaat itu, yang banyak maslahat itu sia-sia, tak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Karena amal itu tidak karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika di dunia mengolok-olok ayat-ayat Allah dan juga mengolok-olok Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan 4 ayat yang kita pelajari ini membuat kita menjadi berhati-hati, berwaspada, jangan sampai tergelincir. Ini adalah peringatan dari Allah supaya tidak termasuk ke dalam kumpulan orang-orang yang paling merugi dalam beramal ketika di dunia ini. Karena tujuan dari kita beramal bukan untuk mendapatkan ganjaran di dunia ini saja. Yang lebih utama lagi adalah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat kelak. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukanlah kehidupan di dunia ini. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.